Salam, selamat berjumpa kembali di siang hari yang berbahagia ini di dalam seri khotbah yang pada hari ini akan saya sampaikan dengan berjudul tema hidup yang diubahkan. Saudara terkasih, saya yakin dan percaya hidup kita kalau diubahkan, hidup kita akan berarti. Ada amin, saudaraku? Kalau hidup kita nggak berubah, hidup kita nggak berarti. Hidup kita bikin stres istri anak kita. Tapi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya kita buka hati kita akan dipulihkan. Mari kita angkat sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari yang berbahagia ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman itu adalah terang bagi langkah hidup kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan. Karena di saat kami masih hidup di dalam dosa, kami hidup di dalam kegelapan, kami butuh terangnya Tuhan yang ajaib itu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, hidup kami bisa menjadi contoh. Maka dari itu Bapa, kami mohon kepadamu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman itulah yang menyelamatkan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita langsung saja kepada Alkitab kita yang diambil dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai ayat ke-29. Sekali lagi saya katakan Matius 11 ayat 28 dan ayat ke-29. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab jelas berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada himbauan untuk menyuruh kita datang kepadanya, dan ada janji bahwasanya kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan solusi atas setiap permasalahan kita. Ada amin, saudaraku? Nah, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Yesus katakan marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu? Kenapa dia himbau kita untuk datang kepadanya? Apa alasannya? Sehingga dia katakan marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Saudara, jawabannya simpel aja. Waktu kita mengandalkan kekuatan diri kita, dikatakan di Yeremia 17 ayat 5, kita akan hidup di dalam kutuk, artinya kita akan hidup di dalam penderitaan. Waktu kita menjauh hati dari Tuhan, maka kita juga akan hidup di dalam penderitaan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata begitu. Maka dari itu Tuhan Yesus tahu kita tidak mampu melepaskan penderitaan yang kita alami. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mengimbau kita datang kepadanya karena Tuhan Yesus tahu dengan pasti bahwa setiap kita yang mengalami masalah tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa menang dari masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Tetapi saya yakin dan percaya, Yesus kita, dia lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Makanya dia berani berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Karena Yesus dan hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari masalah kita, sehingga kita mendapatkan kelegaan. Ada amin, saudaraku? Nah, saudara yang terkasih, saudara, kalau kita lihat dari problem masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya apa sih penyebabnya? Saya hidup di dalam penderitaan. Apa sih penyebabnya saya hidup di dalam kemiskinan? Saya hidup dalam penderitaan.
Saya hidup jadi sampai stres. Penyebabnya apa sih? Saudara terkasih, penyebabnya kita hidup menderita itu karena kehidupan kita masih hidup di dalam dosa. Karena Alkitab katakan dengan jelas, upah dosa maut, upah dosa penderitaan. Maka daripada itu saudara, hari ini kita ambil keputusan, kita bertobat supaya semua problem masalah yang kita hadapi, kita dapat memenangkannya sehingga hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Ada amin saudaraku? Nah yang kedua, penyebab kita sehingga hidup menderita. Penyebab kita sehingga kita hidup sengsara. Kenapa? Kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita. Kita masih belum mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hari ini ampuni mereka supaya engkau tidak hidup di dalam penderitaan. Di hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu saya ada menyampaikan khotbah tema tentang pengampunan. Ada 3 seri saya menyampaikan khotbah pengampunan. Boleh saya lihat, saudara terkasih lihat di Facebook saya dan belajarlah. Karena di situ saya membahas tentang alasan mengapa kita mengampuni. Di situ saya membahas tentang tujuan kita mengampuni. Di situ saya membahas tentang akibat atau cara kita mengampuni. Bukan akibat, tetapi cara kita mengampuni. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, saya katakan sekali lagi, waktu Yesus berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Karena begini, Yesus tahu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita tanpa dia. Makanya dia himbau kita untuk datang kepada dia. Yang kedua, saudara, penderitaan yang kita alami penyebabnya bukan karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang melakukan penderitaan itu, tapi karena dosa dan pelanggaran kita. Kita masih hidup di dalam dosa kita karena kita tidak mau melepaskan juga pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Lalu saudara, apa tujuannya kalau hidup kita sudah diubahkan? Saudara terkasih, kalau hidup kita sudah diubahkan, kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Mungkin waktu saya pribadi, waktu saya belum bertobat, hidup saya, sebelum diubahkan, hidup saya membuat stres istri saya. Pulang mabok, pulang dari diskotik, stres. Saudara terkasih, kalau kita tidak bertobat, hidup kita tidak akan berarti. Tapi setelah saya hidup di dalam pertobatan, saya tinggalkan dosa-dosa yang lama. Saudara terkasih, kami menjadi keluarga yang bahagia. Boleh juga saudara tonton di Facebook saya, ada tema saya berbicara tentang keluarga bahagia bersama istri. Yang mana dulu kami nggak pernah bicara, kami saling diam. Kenapa? Kami masih memiliki keegoisan bersama, apalagi saya sebagai pria, mau menangnya sendiri. Tapi puji Tuhan, setelah hidup saya diubahkan, hidup saya berarti bagi istri saya, berarti bagi anak-anak saya, bahkan berarti bagi dunia di mana saya ditempatkan Tuhan. Saya menjadi saluran berkat Tuhan. Itu bukan karena hebat saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dia tambah-tambahkan karunia dalam hidup saya. Dia tambah-tambahkan kemampuan dalam hidup saya. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada amin saudaraku? Nah, yang menjadi pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya hidup kita diubahkan? Sehingga hidup kita menjadi berarti. Halo saudara, sekali lagi saya katakan. Bagaimana caranya supaya hidup kita diubahkan sehingga hidup kita berarti? Yang mana tadi hidup kita masih sebelum bertobat, hidup kita tidak berarti. Tapi setelah hidup kita bertobat, saya yakin dan percaya, hidup kita akan berarti dimanapun kita berada. Ada amin saudaraku? Nah, kita lihat dari bacaan tadi itu, ini namanya khotbah tekstual. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28. Kita lihat. Dikatakannya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara terkasih, maksudnya begini. Kalau kita mau hidup kita diubahkan dan menjadi berarti, mari kita datang dengan merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita butuh Tuhan. Saudara terkasih, kita lihat contoh. Kita lihat contohnya. Di dalam Lukas 19 ayat 1 dan sampai 9. Ada seorang pemungut cukai namanya Zakeus. Nah, seorang pemungut cukai ini di tempat tinggalnya, dia dicap sama lingkungannya, dia dicap sama tetangga-tetangganya sebagai orang berdosa. Saya juga dulu gitu, si Gani tukang copet loh, itu mah nggak jelas. Wah, itu mah pemabuk, itu mah tukang selingkuh, hidup jadi narkoba. Dulu orang berkata kepada saya seperti itu, tapi sekarang saudara bisa lihat. Dalam kenyataannya sekarang saya bisa memberitakan Injil. Itu kenapa? Karena hidup saya sudah diubahkan dan menjadi berarti. Ada amin saudaraku? Nah, maka daripada itu,
Bagaimana hidup saya bisa berubah? Begitu juga dengan Zakheus tadi. Saudara terkasih, waktu kita lihat di Lukas 19, waktu Yesus berjalan ke kota Yeriko, ada hati yang mau datang kepada Tuhan, yaitu Zakheus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Aduh sayang, saudara nggak segampang itu untuk berjumpa. Tapi ada janji Tuhan, carilah aku, maka engkau akan hidup. Maksudnya begini, kalau kita mencari dengan setengah hati nggak akan bisa dapat. Tapi waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, maka hidup kita pasti dipulihkan. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada Zakheus, itu yang terjadi kepada saya. Saudara terkasih, Zakheus dia datang kepada Tuhan hidupnya. Pertama dia mau berjumpa dengan Tuhan, tidak berhasil, penyebabnya karena badannya pendek. Karena orang Yahudi pada saat itu badannya tinggi besar. Saudara terkasih, Zakheus badannya kecil. Dia lihat kok nggak nampak. Badan mereka ini tinggi-tinggi banget. Gagal dia mendapatkan perjumpaan dengan Yesus. Patah semangat. Enggak tuh. Saudara terkasih, penyebab kedua, Zakheus tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena banyak orang. Tapi dia mendapatkan hikmat. Kenapa? Ada iman yang percaya. Ada keyakinannya. Orang saya adalah seorang penjahat, saya adalah berdosa. Tapi kalau saya berjumpa dengan Yesus, saya yakin dan percaya, hidup saya akan diubahkan. Karena saya dengar dari berita-berita orang, memang pada saat itu banyak berita tentang Yesus. Di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada pertobatan. Maka saudara terkasih, waktu Zakheus memiliki pemahaman yang benar tentang itu, dia dengan semangatnya, dia berlari menuju pohon arah. Dan dia memanjat pohon arah itu. Saudara terkasih, ada resiko yang siap diterima. Kalau seandainya di pokok arah itu, di pohon itu ada semut rang-rang, dia jatuh dan dia mati. Tapi dia tidak peduli kepada nyawanya. Asal saya berjumpa dengan Yesus, saya yakin hidup saya akan bertobat. Adakah saudara memiliki hati yang sama? Seperti Zakheus? Kalau saudara mau bertobat tapi tidak mau berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap hati saudara, saudara nggak akan mungkin bisa bertobat secara maksimal. Kalau saudara masih hidup di dalam rokok, narkoba, masih suka bohong, gayanya sih boleh rohani, tapi kenyataannya Tuhan nggak bisa bertipu. Tuhan tahu isi hati kita. Mungkin kita kelihatannya orang rohani, kita pemimpin ibadah, kita sebagai hamba Tuhan, tapi yang perlu saudara ketahui, buka topeng saudara, mulai hari ini tunjukkan siapa Anda di dalam Kristus. Kalau Anda adalah orang berdosa, mohon ampun, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Seperti Zakheus, dia datang kepada Tuhan memohon ampun. Saudara terkasih, waktu Yesus lewat, dia lihat Zakheus. Begitu banyak manusia pada saat itu, kenapa cuma hanya Zakheus yang ditegur oleh Tuhan? Padahal Zakheus ada di atas. Kenapa enggak di kiri kanannya yang ditegur oleh Yesus? Yang ditegur Yesus cuma Zakheus. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Zakheus, turun. Aku mau menumpang rumahmu. Dia katakan kepada Zakheus. Tapi dia tidak katakan kepada orang yang ada di sekitar situ. Dari begitu banyaknya orang di tempat itu, cuma hanya Zakheus yang dia tegur. Kenapa? Yesus tahu isi hati kita. Kepalsuan, kebohongan bisa kita lakukan. Gaya kita rohani, tapi hidup kita tidak rohani. Hidup kita rohana. Tuhan tahu. Zakheus, turun. Aku mau ke rumahmu. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Yesus diubahkan. Keluarganya diselamatkan. Akhirnya Zakheus menjadi berkat bagi lingkungannya. Bagi tempat di mana dia berada. Ada amin saudaraku? Maka dari itu saudara, apapun rintangan yang menyebab kita sulit datang kepada Tuhan, lawan rintangan itu dengan keyakinan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada berkat-berkatnya Tuhan. Jangan patah semangat. Tantangan boleh ada. Sekarang kita mengalami tantangan. Untuk cari nafkah nggak bisa. Tapi yakin dan percaya. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pemeliharaannya nyata dan tidak ada tipu daya di dalam perkataannya. Saudara terkasih. Mungkin saudara bingung dengan kondisi yang sekarang ini. Jangankan untuk ini, untuk itu, buat makan anak istri saya bingung. Mau keluar dilarang sama pemerintah. Mau di dalam rumah anak saya lapar. Tapi yakin dia percaya. Tuhan kita tidak kehilangan akal. Datang kepada Tuhan, sujud menyembah. Tuhan, tolong saya dalam masalah ini. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Minta hikmat Tuhan. Agar apa?
Solusi dan perlindungan Tuhan dia berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat Lukas 19 ayat 9. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Saudara terkasih, kita lihat dari jelelahnya Zakheus, dia memiliki hati mau berjumpa dengan Tuhan. Dia mau korbankan nyawanya sekalipun untuk memanjat pohon ara itu asal berjumpa dengan Yesus. Ada upah yang dia terima. Alkitab jelas katakan, carilah aku, kata Yesus, maka engkau akan hidup. Bukan hidup di dalam penderitaan, tapi hidup di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Karena Tuhan panggil kita dari Mesir, bangsa Israel dipanggil dari Mesir, ditujukan kepada tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terlebih dahulu kita hidup dalam padang gurun. Ini yang membuktikan di padang gurun ini, kita orang beriman atau tidak. Di dalam penderitaan COVID-19 inilah, kita akan membuktikan kita orang beriman atau bukan. Inilah saudara. Maka dari itu saudara terkasih, kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 29. Saya bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita anak-anak Allah. Saudara, saya seorang bapak. Nggak mungkin warisan yang ada pada saya berikan kepada tetangga. Pasti saya berikan kepada anak-anak saya. Maka dari itu saudara, yakinkan diri Anda. Anda adalah anak Allah yang terkasih. Yesus sudah korbankan kepada kita, bukti kasihnya kepada kita. Saudara sekasih, nggak ada hal yang membuat kita curiga atau takut. Jangan khawatir. Nyawanya saja dia berikan pada kita. Apalagi cuma nasi buat makan kita, buat bayar tempat tinggal kita, buat apapun itu. Itu dia sudah sediakan buat orang yang takut akan dia. Saya juga nggak berusaha sekarang ini. Mulai tanggal 16 Maret saya nggak berdagang. Tapi hidup saya tidak kekurangan. Puji Tuhan. Buah-buahan di kulkas saya ada. Ada pisang. Ada melon. Karena memang suruh pemerintah beli buah-buahan. Bukan saya sombong. Tapi walaupun dikit-dikit ada jeruk. Tapi semua Tuhan sediakan. Kenapa? Kami harus menjaga kesehatan kami. Kami harus jaga imun tubuh kami. Kami olahraga. Tapi luar biasa. Banyak burung gagak bisa diperintahkan Tuhan untuk memberi kita makan. Ada amin saudaraku? Saya nggak pernah pergi kemana-mana. Saya hanya di rumah, kalaupun pergi bentar, balik. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya saudara juga akan pasti mengalami. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong, menyelamatkan kita. Amin saudaraku? Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menang, hidup kita diubahkan, agar hidup kita menjadi berarti. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bisa berarti yang kedua? Saudara terkasih, mari kita baca di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-29. Dikatakannya begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari belajar kepada Yesus. Karena Yesus yang bisa menolong kita. Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mengalami penderitaan seperti yang kita derita. Bahkan penderitaan yang dia alaminya tidak sebanding dengan penderitaan kita. Jadi dia tahu penderitaan seberat apapun. Sehingga dia tahu solusinya bagaimana supaya kita lepas dari penderitaan itu. Sebelum dia memberi perintah, tapi dia terlebih dahulu mengalaminya. Saudara terkasih, Yesus begitu banyak mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Dia mengalami penderitaan karena dosa kita. Kita belajar kepada Yesus. Amin. Saudara terkasih, ada 4 tipe manusia. Ada 4 tipe manusia, tapi supaya gampang saya bikin aja karena saya pria, saya bikin. Ada 4 tipe bapak. Yang pertama, bapak ini tinggi ketegasannya, rendah kelembutannya. Bapak apa itu namanya?
itu adalah bapak otoriter. Kalau dia punya anak, dia mendidik dengan otoriter, anaknya menjadi anak apa? Anak pemberontak. Amin, saudaraku. Ada lagi tipe bapak, tinggi kelembutannya, rendah ketegasannya. Anaknya salah, dia nggak pernah tegur. Anaknya salah, dibiarkan saja. Dan kisah di Alkitab, ada kisah Imam Eli. Anaknya hidup di dalam kesalahan, hidupnya dalam dosa, Imam Eli tidak menegur. Akibatnya apa? Penghukuman Tuhan kepada anak-anak Imam Eli. Pinehas dan Hofni menghabisin mereka. Dan saudara terkasih, Imam Eli juga mendapatkan akibat itu. Lehernya dia jatuh dan lehernya patah. Dan Tuhan berkata, itu semua akibat apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan yang ketiga ada lagi bapak yang rendah sekali ketegasannya. Rendah pula kelembutannya. Ini bapak yang cuek. Papa, aku dapat nilai 10. Ya, bapaknya mah acuh aja. Oh, iya. Anaknya pun dapat nilai 0, nilai 1, dia pun juga. Oh, nilai 1 ya, nilai 0 ya. Oh, gitu ya. Nggak cuek. Nggak peduli. Tapi ada satu yang memiliki karakter yang dahsyat dan luar biasa. Yaitu Yesus. Kita harus belajar kepada Yesus. Yesus tinggi ketegasannya. Contohnya apa? Kita lihat di bait Allah. Ada orang mencari uang di tempat bait Allah. Semua meja-meja dihancurkannya. Semua diambil cambuk, dicambuknya, diusirnya. Karena bait Allah adalah tempat rumah doa. Tempat pertemuan jemaat Tuhan kepada Tuhan. Apalagi ketegasannya. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tuhan mengasihi kita, dia tegur kita. Kalau saya lihat anak saya Martin, dia pegang pisau dapur. Saya lihat anak saya Cynthia pegang gunting, mereka main pedang-pedangan. Sebagai bapak, saya harus bagaimana? Saya akan tegur mereka. Karena kalau saya tidak tegur mereka, mereka bisa kena pisau itu, mereka bisa kena gunting itu. Lalu saya katakan, Cynthia, Martin, stop, jangan bermain lagi. Waktu mereka nggak mau ditegur, maka mereka saya hajar, saya kasih pendisiplinan. Saya rebut itu pisau, saya rebut itu gunting. Lalu saya katakan, sekarang berdiri, angkat kupingmu. Saudara terkasih, saya melakukan itu karena saya mengasihi anak-anak saya. Kalau saudara diizinkan Tuhan sekarang dalam penderitaan, itu bukan karena Tuhan pingin kau menderita. Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan, dia merancangkan damai sejahtera dan sukacita. Saudara terkasih, itu karena dosamu. Datang kepada Yesus, bertobat, dan belajar kepada Yesus. Yesus memiliki ketegasan. Tinggi ketegasannya, tapi rendah kelembutannya. Bagi orang-orang yang menderita, selalu dia katakan, mari kepadaku. Apa masalahmu? Kamu banyak utang. Sini datang kepadaku. Apa masalahmu? Engkau sulit dalam mencapai untuk mendapatkan nafkah bagi anak-anakmu kena virus corona. Sini, mari datang padaku. Itu karakter Kristus yang gak bisa kita. Kita harus belajar kepada karakter Kristus. Saudara terkasih, jelas dikatakan Yesus memiliki karakter tegas tapi lembut. Waktu kita hidup di dalam dosa, dia tegur dan dihajar kita. Makanya dikatakan, barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tetapi waktu kita hidup dalam penderitaan, kita sebagai anak, dia sebagai bapak, dia katakan, mari kepadaku. Mungkin kau lapar, karena kau nggak bisa bekerja. Mungkin anak-anakmu lapar. Kondisi seperti ini, engkau belum bayar uang rumah, engkau ngontrak tapi belum mampu bayar uang rumah. Engkau nggak mampu bayar uang apapun yang harus kamu bayar, seperti yang biasa bulan-bulannya waktu kamu bekerja. Hari ini, belajar kepada Yesus. Belajar kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepada. Kami mau merendahkan diri atas keangkuhan hidup kami selama ini. Atas kesombongan kami selama ini, Tuhan. Aku mohon pengampunan daripada-Mu bagi kami anak-anak. Dosa yang membuat kami hidup dalam penderitaan, Tuhan.
Dosa yang membuat kami hidup di dalam penderitaan. Hari ini kami mohon padamu Bapa. Kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, ampuni bangsa kami yang hidup di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Mohon kepadamu Tuhan. Selamatkan bangsa kami dari virus corona ini Tuhan. Beri setiap anak-anak-Mu kekuatan Bapa. Di saat ujian ini terjadi Tuhan. Beri mereka kekuatan untuk menjalaninya. Jikalau ada di antara mereka iman mereka meragukan cinta kasih, meragukan kesetiaan-Mu, ampuni mereka Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Selamatkan anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, aku mohon kepadamu Tuhan. Mereka yang hidup di dalam kelaparan, mereka yang hidup dalam kesulitan, kalau jawaban kami Bapa. Tolong setiap anak-anak-Mu Bapa. Tolong setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus aku mohon Bapa. Aku mohon Tuhan. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami anak-anak-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Nyawa-Mu sendiri Kau korbankan agar kami selamat. Masakan kami ragu akan perut kami Tuhan. Masakan kami ragu akan hidup kami sementara Engkau merelakan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Ampuni kami yang tidak memiliki iman yang benar. Ampuni kami Bapa. Kami mohon kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan bangsa ini dapat dipulihkan. Hidup anak-anak-Mu dapat dipulihkan. Di dalam nama Yesus Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hidup kami akan dipulihkan. Dan hidup kami akan menjadi berarti. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, di malam hari nanti kita akan berjumpa dengan tema yang lain. Mari kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, siapkan Alkitab-Mu, siapkan bukumu dan pulpenmu. Mari kita belajar bersama Yesus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah Yesus yang menjadi buku. Firman yang menjadi buku. Maka itu mari kita belajar kepada Yesus. Terima kasih. Shalom. Dalam nama Yesus. Amin.